Antum kenal gak Utsman bin Affan? Oh, situ tidak sana ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhiratnya itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi, 1 meninggal dan menikah lagi, disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa, asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi bukan. Kaya gak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini. Ayo update, Ustadz tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil bararah. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, 1 tadi, bikin tabel begini. Nih, saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program, nih, harinya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok, amalannya apa, mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, 22, baik, kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi Dzalikal kitabu la raiba fihi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan?
Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam satu hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal gitu kan. Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga, diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi, ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah keempat ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan Nabi. Sesurga bersama semua Nabi. Jadi ada beberapa Nabi, ada semua Nabi. Kalau beberapa Nabi namanya Anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa Nabi. Tapi kalau semua Nabi, itu Nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matusyara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tith, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Oh, kita lihat Nabi Yusuf. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Depan kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca masuk surga, naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya, Jannatu 'adnin yadkhulunaha.
Ada orang-orang masuk surga Aden, ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk. Begitu masuk diparadekan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran.